أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله ومن تبع سنته أما بعد. Dr. Syekh Ahmad Asy-Syarbasi menjelaskan dalam kitab Yas'alunaka fid dini wal hayat jilid 2 halaman 26 tentang rahasia yang diteliti oleh dokter modern tentang penggunaan tanah dalam menghilangkan najis mughalladhah atau najis berat. Sebelumnya, pandangan yang berbeda tentang status najis anjing disampaikan oleh madhab Maliki dan Hanafi. Mereka berbeda pendapat. Namun kedua madhab tersebut, baik dari kalangan madhab Maliki dan Imam Hanafi, tetap mensyariatkan untuk membasuh air liur anjing 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Bahkan dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Al-Imam Ibn Rushdi Al-Hafidh, salah satu ulama pembesar madhab Maliki yang belajar langsung fikih dari ayahnya dan juga kakeknya seorang ulama besar dalam madhab Maliki. Jadi dalam madhab Maliki itu ada dua nama Ibn Rushd. Ibn Rushdi persi kakek dan Ibn Rushdi persi cucu. Dua-duanya Ibn Rushdi dan dua-duanya adalah pembesar madhab Maliki. Al-Imam Ibn Rushdi Al-Hafidh menjelaskan dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid yang merupakan utusan dari madhab Maliki, mengungkapkan alasan logis, yaitu kemungkinan adanya racun di air liur anjing sehingga harus dibasuh 7 kali sebagai kaidah pengobatan. Para ulama madhab sebenarnya memiliki pandangan yang sangat jauh melintasi zaman kehidupannya. Mereka yakin bahwa kelak suatu hari pendapat-pendapat dalam madhabnya akan semakin terkuak kebenarannya. Meskipun ada perbedaan, banyak sekali hikmah yang dapat diperoleh sehingga memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh kaum muslimin. Hikmah ini terbukti dengan pembahasan status liur anjing yang semuanya bermuara pada kebenaran ajaran agama Islam. Seperti contoh, status kenajisan anjing. Dalam madhab Syafi'i dan Hambali ternyata dikuatkan oleh sains modern sebagai landasan ilmiah dalam sebuah syarah kitab dari madhab Hambali yang menjelaskan alasan logis kenajisan anjing tersebut dituangkan dalam kitab Ihkamul Ahkam Syarah Umdatul Ahkam yang ditahqiq oleh Ahmad Muhammad Syakir. Kitab Umdatul Ahkam ditulis ulama dari madhab Hambali yang bernama Abdul Ghani Al-Maqdisi. Syarahnya yang berjudul Ihkamul Ahkam ditulis oleh Imam Ibn Daqiqil Id. Dalam kitab yang ditahqiq Ahmad Muhammad Syakir, ternyata mereka menjelaskan landasan ilmiah kenajisan anjing dari sisi kesehatan hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah yang dijelaskan, "Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an wa limuslimin awlahunna biturab." Apabila anjing minum dari wadah salah seorang di antara kamu, maka basuhlah 7 kali. Dalam riwayat Muslim disebutkan yang pertama dengan debu atau adapun tanah. Hadis di atas sangat jelas menyatakan bahwa perkakas atau bejana yang disentuh atau dijilat oleh anjing dianggap najis dan kandungan di dalamnya juga menjadi najis sehingga harus dibuang. Jadi bukan cuma bendanya tetapi apa yang ada dalam benda tersebut juga menjadi najis. Lebih lanjut dikatakan bahwa perkakas itu harus dicuci 7 kali dengan air yang salah satunya dicampur dengan debu atau tanah. Mengapa peralatan itu harus dicuci 7 kali dan apa hikmah di balik pencucian dengan debu atau tanah? Dalam kitab yang disebutkan tadi
Umdatul Ahkam ataupun Ihkamul Ahkam, mereka menjelaskan yang berjudul Ihkamul Ahkam Syarah Umdatul Ahkam, Madhab Hambali menjelaskan harus jelas bahwa hanya untuk membersihkan sesuatu dari najis ringan atau sedang tidak perlu mencuci sebanyak 7 kali. Untuk menghilangkan najis kecil atau sedang tidak perlu dengan 7 kali. Filosofi membersihkan sesuatu selama 7 kali hanya pada najis berat saja. Berbeda dengan pencucian sederhana pada najis lainnya. Dokter masa kini mengatakan bahwa di sebahagian besar usus anjing ada kuman dan cacing kecil yang ukurannya kurang lebih 4 mm. Cacing ini keluar dari usus bersamaan dengan kotoran dan menempel pada bulu di sekitar anus. Saat anjing membersihkan tempat ini dengan lidahnya, lidah itu akan kotor dengan organisme ini, sehingga seekor anjing menjilat panci atau bejana atau seseorang mencium anjing itu seperti yang dilakukan orang-orang di bagian-bagian negara lain. Kuman ini dipindahkan dari anjing ke panci itu atau ke mulut wanita atau orang yang mencium itu, kemudian ke perut. Organisme ini terus bergerak dan menembus ke dalam sel, sehingga menyebabkan banyak penyakit yang mematikan bagi manusia. Karena deteksi kuman ini tidak mungkin dilakukan tanpa tes mikroskopis, syariat Islam juga menyatakan air liur anjing sebagai najis dengan perintah umum. Dan apapun yang tercemar air liur anjing harus dibersihkan 7 kali, yang pada suatu waktu harus dengan tanah untuk memastikan kesuciannya. Disebutkan dalam kitab Ihkamul Ahkam Syarah Umdatul Ahkam, cetakan Darul Kutub As-Salafiyah tahun 1955. Nah, kemudian Dr. Syekh Ahmad Asy-Syarbasi menjelaskan waqad dzakara ba'dul ulama'il mu'asirina anna at-tibb al-haditha qad asbata anna al-jarathim allati tantaqilu an tariqi lu'abil kalbi yuqda 'alayha bit-turab. Sebahagian ulama masa modern sekarang, kata beliau, mengungkapkan sesungguhnya ilmu kedokteran modern telah menetapkan bahwasanya kuman-kuman yang menular akibat liur anjing dapat dimatikan dengan tanah. Jadi anjing itu mengeluarkan bakteri, tanah juga mengeluarkan bakteri. Bakteri yang dikeluarkan tanah itulah yang akan membunuh kuman yang ada dalam liur anjing najis berat tersebut. Sehingga inilah yang menjadi alasan kenapa harus menggunakan tanah dalam mengangkatkan dan menghilangkan najis mughallaza. Sebab dalam tanah itu bisa membunuh racun, membunuh bakteri-bakteri yang terkandung di dalam liur anjing, membunuh racun yang ada dalam kuman yang disebarkan oleh anjing tersebut. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.